di Asy-Syu'ara 181 182 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auful qaila wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim." Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Nah, berarti ayat ini jelas, pertama ada kewajiban untuk menyempurnakan takaran, tidak boleh merugikan orang lain. Konteksnya ini memang biasanya jual beli ya, dimana ketika menjual sekian ya, menjual 1 kilo ya penuhi 1 kilo, jangan sampai di beberapa pasar atau toko itu dihitungnya ditulisnya 1 kilo padahal di situ bukan 1 kilo tapi berapa 9 on misalnya gitu ya, atau mungkin kualitasnya A gitu ya, atau kualitasnya B dibilangnya itu A gitu kan, banyak sekali nih ya. Kalau tadi yang pertama, kalau yang ditimbang itu ya berarti barang-barang yang barang dagangan yang bisa dijual beli, yang bisa ditimbang, beras, gandum, minyak dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga biasanya ada juga yang melakukan kecurangan, atau mungkin kualitas ini biasanya dijual beli online sekarang nih, bilang misalnya sarung misalnya ya, kalau orang umum itu celana jeans misalnya gitu ya, sarung dibilangnya itu kualitasnya bagus gitu ya, setelah dibeli ternyata kualitasnya tidak bagus, oh ini di online banyak sekali gitu, sehingga kemudian merugikan. Jadi sempurnakanlah takaran, nanti tertafsir yang lebih luas lagi, sempurnakanlah spesifikasi ya, kualitas. Artinya kalau kita menjual kualitas B ya bilang B, jangan bilangnya A gitu ya, apalagi nanti sampai pakai merek orang lain misalnya gitu, itu nanti melanggar hak atas kekayaan intelektual gitu ya. Bilangnya sarung misalnya kualitasnya C ya bilang C, jangan bilang kualitasnya itu B. Misalnya jual beli di online tuh jam tangan misalnya ya, kualitasnya kalau bilang B ya B, jangan bilang yang A gitu ya, jangan bilang bagus walaupun mereknya itu. Nah ini nanti masuk ke dalam barang-barang yang istilahnya itu istilahnya itu ya tidak sesuai dengan mestinya gitu ya, jadi tidak yang sebenarnya. Itu di Asy-Syu'ara 181 dan 182. Kemudian di Al-Hujurat ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi teks ayat ini atau konteks ayat ini terkait dengan fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti. Jadi ini sebenarnya konteksnya lebih ke arah komunikasi ya, informasi, di mana ketika kita mendengarkan satu berita, yaitu kita jangan percaya dulu sebelum kita tabayun, kita recheck, kita triple check gitu ya, kita lihat kembali, kita periksa kembali betul atau tidak. Nah, dalam konteks akuntansi berarti fatabayyanu di sini adalah diperiksa kebenarannya ini. Kwitansinya benar atau belum nih, ini tanda terimanya benar atau belum nih, ini transaksinya benar terjadi atau tidak nih. Itu adalah fatabayyanu ya, konteks di Al-Hujurat ayat ke-6. Kemudian berikutnya Al-Isra ayat ke-35, ini sama dengan ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auful qaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini anjuran dalam menimbang gitu ya, dalam jual beli gitu ya, dalam menakar juga, termasuk dalam menuliskan ya transaksi yang benar, tidak boleh ditambah gitu ya, tidak boleh dikurangi. Kalau menimbang boleh ditambah, dikurangi jangan. Tapi kalau dalam menuliskan akuntansi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Al-Isra ayat ke-35. Nah, tadi kita sudah tahu tentang prinsip dari akuntansi itu adalah dilaporkan secara benar. Ini kita lihat di surat Yunus ayat ke-5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq wa yufassilul ayati liqaumi ya'lamun.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan syams, ya, yang menjadikan matahari itu bersinar, wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan telah ditetapkan manzilah, ya, tempat peredarannya, ya. Dan kemudian lita'lamu adalah sini wal hisab, supaya kita itu mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungannya, ya. Jadi ya tadi, ya, antara adanya matahari dan bulan itu dijadikan untuk apa? Untuk lita'lamu adalah sini, biar tahu nih bulan apa sekarang, bulan apa, tanggal berapa, itu salah satu hikmahnya, ya. Nah, kemudian Allah tidak menciptakan ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan yang demikian itu, tidak menciptakan langit, bumi dan seisinya itu melainkan dengan hak. Dialah, ya, Allah Subhanahu wa taala yufasil ayati liqaumi ya'lamun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang yang mengetahuinya. Nah, teman-teman semuanya, berarti di sini keywordnya, kata yang menjadi keyword untuk akuntansi itu adalah terkait dengan apa? Dengan adalah sini wal hisab. Ya, jadi sudah dihitung tuh untuk bulan ini, bulan itu sudah ditentukan. Jadi kita sebagai umat Islam tidak perlu khawatir, ya. Ini yang paling penting, tidak terjadi manipulasi tadi disebutkan, ya, dalam prakteknya, ya, wallahu alam bisawab, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Itu kadang banyak terjadi sekali manipulasi, kecurangan dalam sistem akuntansi, dalam laporan keuangan. Bukan sistemnya, tetapi kadang orangnya. Kadang bukan orangnya juga, tapi kepentingannya, ya. Kadang dia dipaksa oleh sistem atau oleh atasannya, atau mungkin hawa nafsunya sendiri. Padahal jelas Al-Haqqah ayat ke-20 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguhnya aku yakin bahwa sungguhnya aku akan menemukan hisab terhadap diriku. Ini donantu, saya itu menyangka, ya, anni mulakin hisabia, bahwasanya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Artinya apa? Ya, bahwa semua yang dilakukan itu akan dihisab. Jadi dia sadar bahwasanya ini mulakin hisabiyah, ya, aku akan menemui hisab terhadap diriku, ya. Baik itu mahasiswa, dosen, semua umat manusia itu akan dihisab, akan dihitung. Jadi di Haqqah ayat 20 itu, ya, kita sadar bahwa kita itu akan dihisab. Masya Allah, gitu, ya. Nah, kemudian di An-Naba 27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Ya, siapa? Ya, orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman itu, kita yang orang beriman, kita seorang muslim mukmin itu tidak takut dengan hisab, gitu, ya. Ya, tidak takut juga misalnya dengan kematian. Nah, ini banyak juga nih di era-era sekarang tuh, banyak orang takut mati, gitu, ya. Takut dengan kuburan, tadi takut dihisab, takut hari kiamat, gitu, ya. Takut dalam konteks yang wajar mungkin masih boleh, tapi kalau takutnya berlebihan tidak boleh. Sampai saya punya teman dulu itu, dia takut banget sama mati, gitu. Ada 2 orang yang terbaru ini, teman di Parung Panjang, gitu, ya. Dia itu kalau sendirian, kemudian di ruang yang agak tertutup walaupun banyak orang, gitu, ya, dia takut, gitu, ya. Bahkan kemarin tuh sempat takut kematian, jadi dia takut mati, takut meninggal, gitu. Sebelumnya juga teman yang orang Bogor sini juga, dia juga merasa takut dengan kematian, gitu, ya. Jadi di sini juga kita nggak perlu takut dengan hisab, ya, selama kita berbuat baik, insya Allah mudah-mudahan, ya, hisab kita, hitungannya itu, amal baiknya itu lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak terjadi manipulasi. Jadi kita nggak perlu takut. Akuntan itu dia pahalanya besar kalau dia jujur, gitu, ya. Ya, kalau tidak jujur, ya, dosanya besar juga tentu saja, gitu, ya. Yang berikutnya hadis tentang akuntansi, karena hadis dan akuntansi ini tadi di awal, ya. Di awal saya sebutkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi, ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir, ya. Jadi dikatakan, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan ke surga, ya.
Kalau orang yang berlaku jujur dan dia tetap memilih jujur, maka ia akan dicatat oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqan, sebagai orang yang sidik, yang jujur. Dan wa iyyakum al-kadhib, wa iyyakum wal kadhiba, ya hati-hati dengan berbuat dusta, bohong, ya. Kenapa? Karena fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka, tentu saja kejahatan gitu ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar gitu ya. Nah, ini berarti konteks dari akuntansi ini sebenarnya terkait dengan penulisan di hatta yuktaba indallahi, yang satu adalah siddiqan, yang satu adalah kadzaban. Jadi ada tulisan, ada pencatatan yang untuk orang-orang yang sidik, ada orang yang kadzib. Nah, itu ya. Jadi konteksnya di situ ada penghitungan jelas tuh ya, penghitungan amal baik kita gitu ya, amal baik atau amal buruk kita. Nah, kemudian juga ini terkait juga dengan dengan utang piutang gitu ya. Tadi ya di riwayat Ibnu Majah ini tentang menerangkan tentang utang piutang tentu harus dilakukan dengan catatan dan dengan benar, kecuali mereka percaya terhadap terhadap orang yang berhutang, maka tidak perlu adanya pencatatan atas utang tersebut ya. Kemudian juga ini tadi yang saya sebutkan tentang jual beli salaf, di situ juga ada harus fal yuslif fi kaili ma'lum wa wazni ma'lum ila ajalim maklum ya. Ini ada kata-kata yang cukup jelas gitu ya. Nah, kemudian juga dari Ibnu Abbas juga, ini tadi juga sama, ternyata riwayatnya Syafi'i ya. Ini perkataan dari Ibnu Abbas, dikatakan asyhadu anna salafa al-madmun ila ajalim musamma ya. Ini dikatakan tentang jual beli salaf gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini dari hadis tentang akuntansi. Habis ya. Nah, ini berarti kita bisa diskusi banyak terkait dengan bagaimana akuntansi, ayat-ayat tentang akuntansi, kemudian juga hadis-hadis tentang akuntansi, dan bagaimana sebenarnya akuntansi di dalam Islam. Nah, nanti saya akan sharekan untuk untuk waktunya, untuk materinya, sehingga kita bisa diskusi bersama. Dan alhamdulillah, kalau kemarin kita tidak ada waktu diskusi, sekarang masih ada waktu diskusi, tapi waktunya juga